Halo guys, welcome back bersama gue Bang Cadel. Gimana keadaan kalian? Abang selalu doakan kalian sehat. Oh iya, jaga kesehatan banget nih. Maklum, musim hujan. Ngomong-ngomong, cari posisi duduk yang nyaman ya. Siapin apa hari ini ya? Bebas deh terserah kalian. Ready? Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film dari negeri ginseng. Film drama, family, sedih, ya gitu deh. Judulnya Wonderful Nightmare. Film ini oke banget, sedih banget. Pokoknya kalian langsung nonton aja deh. Enjoy the movie. Film dibuka dengan seorang anak kecil pada sebuah pemakaman. Lalu tampak seorang wanita di dalam sebuah mobil. Dia adalah Kang Se-yoon. Dia terlihat ditelepon oleh seseorang. Kemudian ia pergi menuju ke kantor kejaksaan. Tampak Nona Kang ini sedang membela seorang anak pengusaha yang telah melecehkan seorang wanita. Lalu Nona Kang mencoba menekan korban pelecehan itu dengan kata-katanya. Dan terlihat ibu korban marah dan tidak terima akan hal itu. Akan tetapi korban menerimanya karena korban sadar dia tidak akan bisa menang melawan Nona Kang. Di luar ruang pertemuan, seorang pria mengatakan bahwa korban telah mencoba untuk bunuh diri. Dengan sombongnya, Nona Kang tertawa dan tidak peduli akan hal itu. Terlihat Nona Kang ini sangat membenci laki-laki. Tampak Nona Kang menemui pengusaha yang anaknya tadi bermasalah. Namanya Tuan Park. Tuan Park ini ingin membangun kompleks apartemen. Dan ia menyuruh Nona Kang untuk mengatur pekerjaan itu sambil menyerahkan sebuah hadiah kepada Nona Kang. Nona Kang tampak tinggal sendiri di apartemennya. Saat mencoba mobil barunya, tiba-tiba Nona Kang kecelakaan. Dan Nona Kang terbangun di suatu tempat yang sangat asing baginya. Sepertinya itu adalah akhirat. Ternyata kematian Nona Kang ini tertukar oleh orang lain. Sehingga malaikat menawarkan sebuah solusi agar Nona Kang ini bisa hidup kembali. Dan Nona Kang ini harus mengisi kehidupan orang lain selama 1 bulan. Nona Kang pun setuju. Nona Kang terbangun di tubuh orang lain. Ia terbangun di dalam tubuh Lee Yeon Woo. Kita sebut saja namanya Yeon. Nona Yeon terkejut saat melihat seorang laki-laki. Padahal itu adalah suaminya di kehidupan yang ini. Namanya Lee Sun Hwan. Nona Yeon masih panik dengan perubahannya. Terlihat seorang anak perempuan, dia bernama Haneo. Dan seorang anak laki-laki yang bernama Haru. Lalu, Nona Yeon mengantar Haru untuk bersekolah. Nona Yeon ini tampak bingung saat ibu-ibu kompleks menyapanya. Kemudian, Nona Yeon dibawa oleh ibu-ibu itu untuk mengambil pekerjaan sampingan mereka.
Nona Yeon tampak tidak percaya dengan pekerjaannya. Di toilet, si malaikat menemui Nona Kang. Malaikat itu mengingatkan Nona Kang agar menjadi Nona Yeon seutuhnya, atau ia akan mengirim Nona Kang kembali ke akhirat. Nona Kang harus menjalani ini selama 1 bulan penuh. Nona Yeon pergi berbelanja. Akan tetapi, uangnya tidak cukup. Dan Nona Yeon pun terlambat untuk menjemput Haru. Di rumah, Nona Yeon mencoba untuk memasak daging, walau suaminya lebih senang dengan nasi. Alhasil, masakannya hari ini tidak laku. Di malam hari, tampaknya itu merupakan malam wajib mereka bercocok tanam. Akan tetapi, Nona Yeon tampaknya meng-smackdown suaminya. Nona Yeon malah mengomeli suaminya habis-habisan. Dan tentu saja hal itu menyukai hati suaminya. Lalu, Nona Yeon pun tidur di luar. Di kantor, Sun Hwan curhat sama temannya tentang kelakuan Nona Yeon semalam. Lalu temannya menyarankan untuk memberikan surat cerai sebagai ancaman. Kemudian, Sun Hwan memberikan proposal pekerjaan kepada bosnya. Akan tetapi, proposal itu ditolak si bos. Si bos malah menyarankan proyek yang lain kepada Sun Hwan. Nona Yeon sedang ngopi bareng teman-temannya. Dia diberikan petisi untuk penolakan pembangunan apartemen baru dari pihak Haka. Lalu Nona Yeon kembali ke rumah aslinya. Tampak Nona Yeon membawa beberapa dokumen dan kartu kredit dari rumah itu. Kemudian Nona Yeon ke mall untuk berbelanja menggunakan kartu kredit yang tadi. Akan tetapi, pihak toko curiga dengan identitas Nona Yeon. Di sekolah, terlihat Hanul sedang digoda oleh seorang bocah laki-laki. Hanul pun tampak menyukai bocah itu. Di taman, Haro pun curhat kepada teman-temannya tentang keanehan ibunya. Dengan sok tahu, temannya mengatakan bahwa ibunya Haro ini menopause. Dan dengan polosnya pula, Haro membeli obat menopause di apotek. Kemudian, di rumah Haro memberikan obat yang ia beli di apotek tadi kepada Nona Yeon. Terlihat Haro sangat menyayangi ibunya. Lalu Sun Hwan menemukan tas belanjaan Nona Yeon. Sun Hwan sangat terkejut dengan harga barang-barang itu. Dan tiba-tiba polisi datang. Di kantor polisi, mereka diinterogasi. Polisi itu menuduh Nona Yeon ini mencuri kartu kredit itu. Dan polisi pun juga menghina Nona Yeon. Lalu Sun Hwan pun membela istrinya. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah teman dari Nona Kang Soyun. Sun Hwan pun memaksa polisi itu untuk meminta maaf karena telah menghina istrinya. Sun Hwan menanyakan, apakah Nona Yeon ini berselingkuh? Tentu saja Nona Yeon menjawab tidak. Dan hal itu membuat Sun Hwan senang. Tiba-tiba si malaikat datang. Dan dia menyalahkan Nona Yeon yang tidak mampu untuk menjalankan perannya. Nona Yeon terancam akan kembali dikirim ke akhirat. Sun Hwan terlihat sangat menyayangi Nona Yeon. Sun Hwan tidak ingin ada orang lain yang berani menghina istrinya. Di pesta, Nona Yeon terlihat sangat cantik.
Lalu ia diperkenalkan kepada Pak Kadis. Pak Kadis ini memuji Sun Huan. Tiba-tiba Pak Choi muncul karena cemburu. Sun Huan mengusulkan proposal yang ditolak Pak Choi kemarin. Akan tetapi, terlihat Pak Choi menjilat Pak Kadis. Lalu, Nona Yeon pun menyarankan kepada Pak Kadis untuk menyetujui ide suaminya. Karena itu, berdampak baik untuk lingkungan. Tampaknya Pak Kadis setuju dengan usulan itu. Pak Choi tampak geram melihat hal itu. Sun Huan tidak setuju dengan cara Nona Yeon melakukan hal itu. Kemudian Pak Choi datang. Pak Choi menghina Nona Yeon. Sun Huan pun tidak terima dengan hal itu, dan Sun Huan pun menabok Pak Choi. Sun Huan tidak suka istrinya dihina. Sun Huan menjelaskan alasan dia berhenti dari sekolah hukum kepada Nona Yeon, karena dia harus bekerja demi memberi makan anak dan istrinya. Tampaknya Nona Yeon mulai terkesan dan luluh dengan hal itu. Terlihat Hanul datang ke rumah bocah laki-laki. Bocah itu mencoba untuk merayu Hanul, akan tetapi Hanul pun menolaknya. Ternyata hal itu direkam oleh teman-teman si bocah tadi. Tampaknya mereka ingin melecehkan Hanul. Hanul pun melawan. Sesampainya di rumah, Hanul pun menangis jadi-jadinya. Tampak bekas luka pada tubuhnya. Dia pun mengatakan pelakunya kepada Nona Yeon. Untungnya, dia tidak sampai diperkosa. Akan tetapi hal ini tampak menjadi karma dari tindakan Nona Yeon terdahulu. Di ruangan kepala sekolah, tampak si bocah laki-laki ditemani oleh seorang pengacara. Sepertinya bokap si bocah laki-laki ini kaya. Lalu mereka menawarkan perdamaian kepada Nona Yeon. Hanul mencoba untuk menerima perdamaian itu karena ia merasa tidak bisa untuk melawan mereka. Akan tetapi, Hanul tidak tahu bahwa ibunya adalah pengacara yang handal di kehidupan lamanya. Si pengacara mencoba menekan Nona Yeon dengan ancaman yang sama persis ia buat dahulu. Tentu saja, Nona Yeon telah mengantisipasi hal ini. Dia merekam semua pembicaraan pengacara itu, dan hal ini membalikan keadaan. Dia mengancam balik pengacara itu. Si bocil tampaknya tidak terima. Dia menghina Hanul. Tentu saja, Nona Yeon pun tidak terima dengan hal itu. Dia pun menghajar si bocah. Tampaknya Nona Yeon sudah mulai terbiasa dengan kehidupannya. Si malaikat pun datang. Dia memuji hasil kerja Nona Yeon ini. Kemudian malaikat itu mengingatkan tenggat waktu yang tersisa. Pak Choi memindahkan Sun Huan keluar kota. Tampaknya Pak Choi masih dendam dengan Sun Huan. Ketika Pak Choi menghina istrinya, Sun Huan pun marah. Tampak Nona Yeon menemui Pak Choi. Nona Yeon meminta Pak Choi untuk tidak memindahkan suaminya. Akan tetapi, Pak Choi menolaknya dengan sombong. Lalu Nona Yeon menelpon pihak HK. Ternyata, Pak Choi ini telah disuap oleh pihak HK. Pak Choi pun panik. Keesokan harinya, tiba-tiba Haru pingsan. Haru ini menderita penyakit mata, dan itu bisa mengakibatkan kebutaan. Dan ternyata, penyakit itu menurun dari Nona Yeon. Semalaikat pun datang. Nona Yeon mengatakan, mengapa Haru bisa mendapatkan penyakit itu darinya. Nona Yeon mengatakan, kalau ini karma, seharusnya malaikat itu bukan menghukum anaknya,
Sun Huan pun datang untuk menghibur Nona Yeon. Saat Haru dioperasi, kembali si malaikat datang. Sepertinya kali ini ia ingin membawa Nona Yeon untuk pulang. Nona Yeon memohon agar ia bisa menunggu Haru sadar. Akan tetapi, malaikat itu pun menolaknya. Bahkan Nona Yeon siap untuk tinggal di kehidupannya yang ini. Akan tetapi hal itu tetap ditolak oleh si malaikat. Nona Yeon pun memohon untuk dapat mengucapkan perpisahan. Tiba-tiba, mobil datang dan hampir menabrak Nona Yeon. Dan akhirnya Nona Yeon diberikan izin untuk pergi oleh malaikat itu. Tampak Nona Yeon berpamitan dengan Hanul. Ia memeluknya dengan erat sekali. Nona Yeon pun berpamitan dengan Haru. Dia tampaknya sangat sedih dengan kondisi Haru. Haru pun berharap ibunya cepat kembali. Kemudian Nona Yeon pun berpamitan dengan suaminya. Ia meminta maaf dan menitipkan kedua anaknya. Nona Yeon pun menangis. Tiba-tiba, Nona Yeon kembali tersadar di dalam tubuh aslinya. Nona Kang langsung menuju ke rumah sakit tempat Haru dirawat. Tampaknya Haru tidak ada di sana. Lalu Nona Kang pun menuju ke rumahnya. Kembali tidak menemukan keluarganya di sana. Nona Kang terlihat sangat sedih dan putus asa. Itu tampaknya seperti mimpi belaka saat ia sedang koma. Beberapa saat kemudian, Nona Kang menyerahkan bukti bahwa perusahaan Hatta telah bersalah kepada temannya. Nona Kang tampak seperti sudah berubah setelah ia sadar dari koma. Sepertinya mimpi itu merubahnya. Kemudian Nona Kang berniat untuk pindah. Saat sedang beres-beres, ia menemukan sebuah foto. Saat ia membuka foto itu, terlihat sosok ayahnya pada foto itu. Wajah ayahnya seperti sangat mirip dengan malaikat pada mimpinya. Lalu Nona Kang pun menangis karena ia rindu kepada keluarganya. Tampak Nona Kang akan pergi ke suatu tempat. Tiba-tiba dia melihat kedua anaknya dan suaminya ada di pesawat itu. Nona Kang bertanya kepada Sun Huan, kemana mereka akan pergi. Sun Huan pun menjawab, mereka akan pergi ke Selandia Baru. Sun Huan mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan adiknya karena istrinya baru saja meninggal. Nona Kang tampak bahagia tentunya. Ternyata itu bukan mimpi, tapi kenyataan yang ia alami. The end. Ending yang sedih lalu berubah bahagia, guys. So guys, film ini amat menyentuh. Abang aja hampir mewek menontonnya. Hampir loh, ingat, cuma hampir. Inti dari film ini, gak ada kata-kata terlambat untuk berubah, apalagi ke arah yang lebih baik. Sayangi keluarga kalian dan nikmati waktu bersama semaksimal mungkin selagi kalian masih bersama. Nanti kalau sudah kehilangan, baru saja kalian nyesal, iya kan? Penutup. Iya, penutup. Biasa, selesai nonton, pencet tombol like-nya dong teman-teman. Lalu kalau sempat bantu share juga, komen juga. Oh ya, makasih banget yang udah ngelakuin. Subrek, jangan lupa subrek biar cepet 1 juta subscriber nih. Ngalok boleh dong. Thank you for watching guys. See you next video and bye bye. Enjoy the movie.